Hai, ketemu lagi sama aku Kak Dina. Udah lama banget nggak upload di sini. Apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada. Cukup makan, cukup tidur, dan cukup bahagia. Itu yang paling penting. Jadi di video kali ini aku mau share pengalaman ikut audisi MasterChef Indonesia Season 7. So keep on watching karena mungkin informasi ini akan berguna untuk kalian yang pengen ikut di season-season selanjutnya. Oke, langsung kita mulai aja ceritanya. Jadi kemarin itu aku ikut audisi MasterChef Indonesia Season 7 melalui jalur Special Hunt. Aku nggak daftar karena jangankan mau daftar, kepikiran pun nggak pernah. Karena aku ngerasa kemampuan masak aku tuh sangat minim dan belum mumpuni untuk ikut audisi MasterChef ya. Apalagi untuk masuk ke galeri, kayak masih cupu banget lah. Nggak berani lah buat daftar, nggak ada keberanian. Terus tiba-tiba aku dapet DM dari tim kreatif RCTI. Isi email DM-nya tuh kayak gini. Halo Kak, perkenalkan saya tim kreatif MasterChef RCTI. Saat ini kami sedang melakukan pencarian peserta untuk audisi dengan jalur Special Hunt, di mana kami menghubungi beberapa calon yang kami lihat berkecimpung di dunia kuliner. Karena itu untuk detail selanjutnya, boleh kan saya minta nomor handphone atau WA yang bisa dihubungi. Saya tunggu kabar baiknya, terima kasih. Nah itu DM dari tim kreatif MasterChef bulan Mei tanggal 27. Aku waktu itu kaget sih, kayak wah nggak nyangka aja gitu di kontak sama tim kreatif. Jadi kalau buat temen-temen yang belum tahu, aku itu kan punya channel YouTube Dapur Kak Dina. So mungkin mereka ngeliat channel aku ini dan ngontek aku ke DM Instagram. Awalnya aku kira apa ini penipuan ya, tapi ternyata setelah aku cek profil Instagram yang nge-DM aku itu, ternyata memang beliau kerja di RCTI dan ada foto-foto dengan chef-chefnya, dengan juri-juri. So aku bales lah bla 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 bla. Akhirnya tanggal 5 Juni aku ikut audisi pertama, yaitu audisi plating. Di audisi plating ini kita disuruh bawa makanan jadi. Jadi kita di sana tuh nggak cooking, kita nggak masak karena sesuai namanya ya audisi plating. Jadi kita bawa makanan jadi yang kita masak sendiri dan kita sajikan di sana secantik mungkin di depan kamera dan sambil menjelaskan tentang masakan itu, cara pembuatannya gimana, bahan-bahannya apa aja, dan mendeskripsikan rasanya tuh seperti apa. Nah setelah kita plating, setelah itu kita lanjut ke tahap wawancara. Wawancara ini juga dilakukan di depan kamera, pakai clip on, jadi kayak casting gitu mungkin ya. Sambil diwawancara tentang diri kita, kepribadian kita, background kita seperti apa. Jadi intinya tim kreatif itu ingin menggali kepribadian kita tuh seperti apa sih, dan kemampuan kita di bidang kuliner tuh sejauh mana. Nah audisi plating yang dilakukan langsung di studio RCTI ini khusus untuk yang jalur Special Hunt aja, sedangkan untuk jalur biasa itu dilakukan melalui MeTube. Jadi kita bikin video sendiri plating masakan kita sambil menjelaskan selama 5 menit deh kalau nggak salah. Nah itu diupload di MeTube. Nah jadi sebagai pengganti tahapan itu, orang-orang yang ikut dengan jalur Special Hunt ini langsung audisi plating di studio RCTI. Waktu diwawancara, aku nggak disuruh kayak nyanyi, acting gitu, nggak sama sekali. Karena aku pernah lihat videonya Mama Lita, apa ya kalau nggak salah, cerita tentang audisi. Mama Lita tuh disuruh nyanyi gitu kalau nggak salah. Nah sedangkan aku udah nyiapin tuh kan sebelum hari H. Aku udah ntar kalau disuruh nyanyi gimana ya, kalau disuruh acting gimana ya, aku udah nyiapin tuh. Tapi ternyata pas wawancara, aku gak disuruh ngapa-ngapain. Jadi cuma bener-bener ditanya-tanya aja tentang kepribadian, tentang alasan kenapa ikut MasterChef dan lain-lain. Terus setelah selesai wawancara, aku kayak ngerasa kayaknya aku gak lolos ke tahap selanjutnya deh ini, karena kayaknya mereka gak tertarik sama aku karena gak disuruh ngapa-ngapain. Aku mikirnya gitu. Nah ternyata aku gak berharap banyak tuh setelah audisi. Kayak udah nothing tulus aja, udahlah gak usah dipikirin lagi gitu. Tapi ternyata 3 minggu kemudian aku dikontak lagi sama tim kreatifnya. Wah ternyata aku lolos untuk ikut ke tahap kedua, tahap selanjutnya yaitu audisi cooking. Nah di tahap kedua ini kita baru live cooking di sana. Waktu itu tanggal
19 Juni, jadi nggak sampai sebulan ya setelah audisi pertama. Nah, di audisi kedua ini audisi cooking, di sini kita per batch itu ada 6 orang. Kita dipanggil berenam, tapi yang satu mengundurkan diri nggak datang, jadi kita cuma berlima. Berlima itu salah duanya aku bareng sama Cika dan Audrey. Hai Cika dan Audrey, kalau kalian masih ingat aku. Dan waktu cooking itu juga di sebelah kanan itu si Audrey, sebelah kiri aku si Cika. Jadi aku diapit sama mereka berdua dan mereka berdua lolos sedangkan aku enggak. Ya udah nggak apa-apa. Nah, tapi waktu itu nggak sempat foto bareng, jadi nggak ada kenang-kenangan sama mereka. Nah, di audisi cooking ini kita terserah mau masak apa, nggak ditentukan sama sekali. Tapi nggak boleh bawa pasta, bawa mie yang udah jadi itu nggak boleh. Bawa nasi juga nggak boleh, jadi harus dari beras. Dan masaknya itu nggak boleh pakai rice cooker, harus pakai panci. Dan peralatan masaknya itu kita bawa sendiri kecuali kompor. Nah, terus selain kompor ada sih beberapa peralatan yang disiapin di sana, kayak mangkok-mangkok, bowl-bowl untuk misalkan naruh udang, naruh ikan, naruh ayam gitu, ada beberapa disiapin. Tapi sebaiknya kita juga bawa cadangan punya kita sendiri. Apalagi kalau untuk plating, itu plating mah kayaknya harus bawa sendiri deh. Karena di sana yang disiapin itu sangat terbatas karena baru audisi kan. Nah, untuk bahan-bahannya semua kita juga bawa sendiri dan modalin sendiri, jadi nggak diganti sama mereka. Ya wajar sih, namanya kita juga baru mau berjuang ya, masa mau dibayarin. Enak banget. Jadi kalau ada yang nanya, Kak ikut audisi MasterChef itu bayar atau enggak sih? Kita nggak bayar, free, sama sekali nggak bayar sepeser pun. Tapi untuk persiapannya ya kita tentu harus ngeluarin duit ya, kayak misalkan transport, bahan-bahannya yang harus kita siapkan untuk masak, yaitu harus kita siapkan sendiri. Kayak aku kemarin beli baju, beli piring untuk plating, ya lumayan juga lah sis keluarnya, mungkin beberapa 2 atau 3 juta aku kalau gitu pengeluaran yang aku keluarkan untuk audisi di audisi pertama dan kedua, totalnya segitu. Tapi ya nggak apa-apa, nothing tulus ya, namanya kita mau mencoba peruntungan ya, siapa tahu lolos bisa merubah nasib ya nggak. Nah, di audisi cooking ini kita nggak cuma disuruh masak aja, tapi juga ada wawancara lagi seperti di audisi pertama. Di audisi kedua, wawancaranya sih pertanyaannya masih 11-12 sama pertanyaan di audisi pertama, cuma lebih digali lagi, lebih diperdalam lagi sama tim kreatifnya. Terus selain itu kita juga disuruh nyobain makanan kita sendiri dan disuruh menjelaskan cara pembuatannya, kesulitannya apa, terus juga disuruh mendeskripsikan rasa makanan kita itu seperti apa. Terus kita juga ditanya apakah siap untuk meninggalkan pekerjaan, meninggalkan channel YouTube untuk berkomitmen di Galeri MasterChef Indonesia sekiranya kita lolos. Karena kalau misalnya kita lolos ke galeri, itu kita nggak akan dapat apa-apa sebelum kita menjadi pemenang MasterChef Indonesia. Karena ada beberapa orang yang mengira kalau kita lolos ke galeri itu akan dapat uang atau mungkin tanda kutip kayak gaji gitu. Padahal nggak dapat apa-apa, makanya mereka menanyakan di awal kesiapan dan komitmen kita untuk meninggalkan pekerjaan dan lain-lain untuk sementara. Waktu itu wawancaranya kalau nggak salah sih sekitar 1,5 jam. Jadi lumayan lama, tapi waktu itu nggak berasa sih kalau di dalam. Tahu-tahu udah 1,5 jam aja. Tips dari aku untuk wawancaranya sih, yang penting kita pede, ngomongnya nggak belibet, nggak kayak aku nih ngomongnya masih belibet. Terus kita tunjukkan karakter asli kita, karena mereka akan memilih orang-orang yang memiliki karakter yang kuat. Oh iya, kalian juga harus punya skill memasak yang mumpuni ya. Karena walaupun kayak aku nih special hand, tapi kalau aku nggak punya kemampuan yang baik, kemampuan memasak yang baik, ya nggak akan lolos juga gitu. Jadi kalian harus mempersiapkan nggak cuman karakter kalian secara pribadi, nggak cuman pede doang, tapi kemampuan masak kalian setidaknya juga adalah gitu. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah soal penampilan. Kalian datang ke sana harus dengan penampilan yang rapi. Kalau cewek mungkin ya kalian dandan lah, jangan polosan aja ke sana. Kayak aku ngerasa sih kemarin itu aku kurang maksimal dalam penampilan. Kayak makeup aku tuh udah berantakan banget lah. Jadi aku nggak sempet touch up. Aku tinggal di Citayam, naik KRL, terus nyambung lagi ojek untuk sampai ke
ke studio RCTI. Kenapa nggak naik Grab aja? Karena aku mabok naik mobil. Bukan masalah nggak ada uangnya, bukan. Tapi aku takut kalau aku naik mobil dari Citayam ke studio RCTI. Sampai sana aku udah teler, udah mabok, udah jackpot, dan nggak sanggup masak. Yang ada malah kalah sebelum berperang. Makanya aku naik KRL. Dan selama perjalanan pakai masker. Sampai sana makeup udah luntur, datang nggak sempet touch up, langsung take video. Ya udahlah, apa adanya aja lah, mukaku nggak banget sih kalau aku bilang. Wah, malah waktu itu audisi pertama itu ketemu Cika. Jadi waktu aku datang, Cika tuh masih di dalam. Pas aku ngeliat dia, buset, ini anak cantik banget. Gue kayak begini, makeup udah luntur-luntur, ya udahlah nggak lolos lah ini gitu. Langsung jiper waktu itu ngeliat Cika. Terus apa lagi ya? Ya udah sih itu aja kayaknya. Jadi buat kalian yang pengen ikut audisi MasterChef, tetap semangat untuk nyoba di season-season selanjutnya. Kalau kalian tanya aku, season selanjutnya mau nyoba atau enggak? Kayaknya sih enggak ya, karena kayaknya kemampuan aku belum sampai untuk ke sana. Aku sadar diri aja. Kalian lihat aja resep-resep aku di YouTube kayak gimana, kan biasa-biasa banget gitu resepnya, yang rumahan. Sedangkan untuk di MasterChef di galeri itu kayaknya kan harus yang full of skill, masakan Eropa, masakan Jepang, Korea, Cina, dan lain-lain. Aku tuh nggak bisa. Jadi ya, aku sadar diri aja. Cukup ini jadi pengalaman sekali seumur hidup untuk aku. Pengalaman yang menyenangkan, nggak akan bisa aku lupakan. Walaupun nggak lolos, tapi aku udah seneng banget. So, ya kayaknya udah deh, gitu aja ceritanya kali ini. Tetap semangat untuk kalian yang pengen nyoba. Semoga informasi ini, cerita ini bisa jadi input untuk mempersiapkan diri buat yang mau ikut audisi MasterChef Indonesia season selanjutnya. Dan semangat untuk teman-teman yang masih di dalam galeri. Semoga kalian menjadi pemenang di setiap tantangan. Bye!